bagaimana ya hanya dengan teknologi yang amat sangat simpel yang tukang radio bodol aja bisa bikin tuh. Kan ini loh teknologi bagaimana dengan cara yang goblok dengan simpel banget Israel bisa bikin kacau Lebanon ini loh Pak Fadil maksudnya kita jangan Powernya itu bisa meledak. Sehingga ya ke depan ini kalau mau perang-perangan kayak begitu yang paling cocok itu kalau untuk komunikasi pakai apa benang aja, pakai tutup sabun gitu kan. Udah nggak bisa lagi pakai frekuensi radio itu karena dengan mudah bisa disabot, di trigger untuk diledakkan. Jadi kayak zaman kita masih kecil-kecil dulu, kalau mau bicara jarak jauh itu pakai benang, Pak. Pakai benang, pakai tutup sabun, ya kan? ya kira-kira gitu deh ya wah seru ya canggih bener ya jadi caranya dengan meledakan baterainya dari cukup dari luar ya nggak perlu pakai detonator Hmm. ya Pak Frans silakan Baik, Pak Teddy udah jadi co-host ya saya, kapan aja boleh nyamber Pak Teddy ya silakan ya, Pak terima, Frans. terima kasih Pak Paul. Kalau teknologi pager itu kan sebenarnya teknologi lama dan kalaupun misalnya itu mau mau disabot gitu kan, itu bisa dari tiga tiga tempat masuknya itu. Hmm. Apakah dikirim dari pengirim signal atau pengirim pesan, kemudian itu eh, di ada stasiun penerima dan pemancarnya, kemudian itu masuk ke penerimanya sendiri yang pagernya yang disabot itu dan itu sabotnya itu kan hanya istilahnya di trigger saja, eh, itunya powernya itu di trigger aja meledak dia kan. Itu kan sebenarnya teknologinya biasa biasa bisa digunakan itu untuk remote untuk apa gitu kan, untuk trigger trigger remote, dan frekuensinya pun itu hanya frekuensi biasa, itu frekuensi radio yang UHF atau VHF. Jadi ya masuk di akal lah kalau seandainya itu bagian dari permainan teknologi yang baru terpikirkan sekarang, tapi sebenarnya bisa diterapkan dari dulu juga. Loh, tapi Orang-orang Pak bisa Frans itu. kalau handphone meledak gara-gara virus itu kan udah kapan-kapan hari udah dari berapa tahun yang lalu Pak Frans. Iya, iya, Yang iya kalau Pak, misalnya makanya dimasuk Pak. virus supaya handphonenya jadi panas gitu kan? Tahu nggak itu Ah, kasus di Jakarta? iya. Ah. Iya kan? Tapi Udah kalau lama itu, udah iya, 5 tahun yang lalu kali itu. iya, benar Pak Paul. Makanya biarpun bukan virus, hanya dikirim semacam frekuensi tertentu untuk apa eh, sabotase gitu ya, sabotase itu atau di trigger itunya, powernya itu bisa meledak. Sehingga ya ke depan ini kalau mau perang-perangan kayak begitu yang paling cocok itu kalau untuk komunikasi pakai benang aja, pakai tutup sabun gitu kan. Udah nggak bisa lagi pakai frekuensi radio itu karena dengan mudah bisa disabot, di trigger untuk diledakkan. Jadi kayak zaman kita masih kecil-kecil dulu, kalau mau bicara jarak jauh itu pakai benang, Pak. Pakai benang, pakai tutup sabun, ya kan? Saya kira gitu aja, Pak. Ya, 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 itu luar biasa. dari saya. Terima kasih. Ulat bulu, masuk ulat bulu. Halo, Pastor. Dalam ulat bulu. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat yang baik hati di Zoom meeting dan YouTube. Saya cerita tentang high-tech. Saya kenal baik dengan Profesor Dan Carlson. Itu orang Yahudi di kota Wisconsin, Amerika Selatan. Bulan puasa tahun 20
Sampai dia tes, rupanya dia ahli tentang pertanian. Kemudian dia ambil kemudian dia cerita tentang buah, buah markisa, dia mau ekspor ke Cina. Dia belilah durian itu 100 kilo. Pada waktu itu bulan puasa, dia mau bawa ke Mabes untuk ngasih buka puasa orang-orang di Mabes Trunojoyo. Jadi teknologi itu berbicara tahun 97 lah. Aku pasang di kebun, persis aku beli tanggal 24 Desember tahun 97. Artinya, teknologi ini luar biasa gila. Di Gurindam Mesir pun, mereka uji coba padang pasir, ternyata sukses. Permasalahannya, udara cuaca itu hanya bisa 5 derajat Celcius sampai 28 derajat. Jadi di gurun pasir bisa tumbuh, tapi dipaksakan. Ternyata hasil teknologi namanya sonic bloom. Bisa di tracing di Google atau di YouTube. Bahwa alat itu bisa panen 2,5 bulan. Tok. Nggak perlu sampai belum. Saya ingat pada waktu mungkin Pak Paul masih di Malang ada 3 desa yang Pak Paul invest dengan pendeta yang bertato banyak itu siapa namanya Saiful pendeta yang bekas masuk penjara kalau masuk bunuh orang. Waktu itu Pak Putih, Pak Tobing, Santiago terlibat sampai ke Malang bolak-balik ratusan juta invest beli traktor. Ada 3 desa kan. Jadi pada waktu itu Pak Putih super sibuk. Akhirnya 2003 dia pengen tahu. Ada 2 kali lah ke kebun saya itu. Di Cicurug, Desa Nagrek. Artinya teknologi itu orang Israel tahun 90 saja sudah bisa dibuat orang itu total organik. Paul orang pertanian pasti tahu, bukan anorganik. Jadi contoh, tomat hasil produksi mempergunakan sonic bloom ini, ya itu bisa tahan 3 minggu dibandingkan dengan yang konvensional hanya 1 minggu udah busuk dan dagingnya tebal. Padi jagung kedelai hanya 2,5 bulan panen. Hasil penelitian di Boyolali 1 hektar konvensional hanya 6,7 ton per hektar. Dengan alat sonic bloom itu bisa 11,6 ton. Artinya teknologi ini luar biasa. Pada waktu launching produk di Cicurug itu, Menteri Pangan dulu ada namanya Amir Sarifudin, masih ingat ya? Grupnya Kompus datang, dari IPB datang. Tapi Om Do, capek ngasih entertain, biaya ini, biaya itu. Aku tulis surat pada waktu itu zaman Gus Dur, zaman Megawati. Dikit pun nggak ada jawaban. 3 kali mailing, surat menyurat ke Bappenas, bagaimana. Karena tema aku, how feed the world, artinya memberi makan dunia. Nggak ada respon. Yang ada TV2 Malaysia. Kompas pun tak ada, Tempo belakang. Masuklah di majalah Trubus. Tahu majalah Trubus? Waktu itu Pangdam Rifai. Udayana namanya Rifai. Bininya orang Manado. Iseng-iseng beli. Membuka usaha supermarket atau pertanian. Akhirnya dibelilah si Henny namanya. Orang Manado. Dia buat di Makassar. Masuklah majalah Trubus. Ditemukan alunan suara jagung raksasa. Sampai dikatakan jagung raksasa. Kenapa? Di lokasi di Cicurug, Desa Nagrek itu kan cuma 8,5 hektar. Karena ada suara, dia ada jenisnya 3 macam. 2 hektar, 15, dan 25 hektar. Karena masyarakat di Desa Nagrek itu iseng-iseng tanam jagung, tiba-tiba dia jual di pasar Keramat Jati. Banyak yang nyari. Gara-gara yang nyari itu, akhirnya beli di alat sonic bloom itu. Nah, itu kan rezeki nongkrong. Konteksnya, teknologi ini luar biasa. Tahun 90, Profesor Dan Carlton yang tinggal di kota Wisconsin,
itu dokter riset development itu ada 30 orang lebih. Jadi luar biasa, sampai sekarang masih. Dan saya jual lah ke PTP 1 sampai 16. Tahu ya PTP 1, 16. Ada kakao, ada sawit, termasuk uji coba di PTP 2, Pak Paul tahu ya, Adolina. Hasil riset, hasil produk mempergunakan alat itu luar biasa. Contoh, tebu. Tebu itu ada namanya nilai breed. Nilai breed Indonesia itu sekitar 3 sampai 4. Sedangkan pakai Sonic Bloom itu bisa 12 up nilai breed. Sama dengan standar gula dari Jerman yang terkenal di dunia. Kalau gula Jerman itu memang the best. Jadi nilai break Indonesia sekitar 4, paling tinggi 6. Tapi dengan alat Sonic Bloom itu bisa 11 up. Jadi uji coba-coba terus kami lakukan. Kenapa? Ini hanya memuaskan hati dalam rangka siapa tahu ada yang mirip. Pak Fran tahu tuh saya pernah cerita. Jadi pada waktu itu di Pute pun dia kasih video live sama saya tentang pertanian salak di Malang. Ada kebun di Malang dia beli. Besar sekali. Dia ada di Mekarsari, pertanian beras merah. Kemudian di Depok, lupa saya itu. Daerah Makassari di Depok, lupa saya. Saya pernah mau ke sana. Waktu itu saya bilang sama si Pute, saya naik kereta api aja ya ketemu kita di Depok. Nanti 2 kali dia datang ke kebun itu. Dia lihat sendiri, gila nih. Artinya teknologinya itu dari Israel ini luar biasa. Karena ini orang Yahudi. Profesor Dan Carlson pernah datang ke Indonesia 2 kali. Ya pertama sore. Nah, ya. Halo? Pak, itu lain di luar. Ya, di luar dari pembahasan kita ini, Pak. Ini yang kita bahas ini mengenai bom pager ini, Pak. Ya, teknologi dari Israel Ya, kan. kalau Sonic Bloom yang Bapak sampaikan itu sudah ada diciptakan oleh anak-anak UGM di Jogja, Pak. Bagus. Udah, ya. Oke, kita lanjut ke bom pager aja dulu, Pak. Ini yang serius ini. Saya tahu tuh anak-anak Gajah Mada, tapi gagal kan, tidak berhasil. Memang Pak Fran pernah lihat harganya juga gila, murah meriah kan. Karena itu dari keramik. Nggak mungkin secara under license, tapi kalau license itu benar. Kalau under license itu copy paste. Mana mungkin foundernya itu mau mengertikan teknologi 100%. Paham Pak Fran? Itu sadari dulu. Kita bicara tentang teknologi pager, handphone, komputer, segala macam. Ini kan tentang power bargaining teknologi yang dikuasai negara Yahudi. Paham Pak Fran komunikasinya? Kita kan diskusi tentang ini. Kenapa pagar yang dibangun di Libanon itu sampai meledak, 2.000 orang luka-luka, sekian puluh orang mati. Paham kan Pak Fran komunikasinya? Halo? Belajar komunikasi yang bagus. Iya, makanya Pak. Saya mau jelaskan biar jelas saudara Fran ya. Oke? Iya. Jadi kita makanya, harus Pak, jelas berkomunikasi. Kita bahas dulu yang pager ini dulu, Pak. Pager. Tapi kita maksudnya kita fokus dengan ini loh, teknologi bagaimana dengan cara yang goblok, dengan simple banget. Israel bisa bikin kacau Lebanon ini loh Pak Ferdinand, maksudnya kita jangan meluas, jangan melebar dulu. Saya pikir melebar, maksudnya begitu teknologi high tech yang dikuasai bangsa Yahudi, ya kan? Oke, lanjut. Pager dan lain-lain. Oke, lanjut. Lanjut Pak Ferdinand, nggak apa-apa. Maksudnya kita jangan melebar ke yang tadi. Tapi kita masuknya bagaimana ya hanya dengan teknologi yang amat sangat simpel yang tukang radio bodol aja bisa bikin tuh. Betul. Itu Pak Ferdinand. Kan aneh sekali nih. Apa yang dipikirkan oleh orang-orang Islam ini gitu loh. Betapa bodohnya mereka gitu loh. Sama yang dikatakan Pak Fran, orang Gajah Mada sudah buat Sonic Bloom itu betul. Saya katakan tidak, bukan tidak kan. Itu bagus. Artinya kan sederhana sekali teknologi itu. Kenapa otak orang-orang Islam itu nggak sampai di situ? Itu loh Pak Fran. Memang saya kan masuk di personal, saya pikir tentang teknologi dikuasai oleh bangsa Yahudi. Musibahnya pagar yang dibuat Libanon kan, kok bisa meledak. Oke, lanjut.
supaya nyambung komunikasikan, walaupun ada bias sedikit, tapi intinya bangsa Yahudi itu otaknya super brilian, oke? Termasuk barcode, ya kan? Saya yakin dan percaya barcode itu bangsa Yahudi ada nilai plus dia dapatkan dari segi teknologi, apalagi Macintosh, komputer dan lain-lain. Oke, lanjut. Ya,